diaktifkan, dari mulai aplikasi TikTok, terus semacam Babe, Buzz, dan terakhir dari Pangli ya. Ketiga tipe iklan itu kalau misalkan kita aktifkan ataupun penempatan iklannya, maka jangkauannya itu lebih luas. Kita akan coba 200.000 deh di bagian anggaran versi aplikasi TikToknya. Apakah akan sama dengan versi desktop? Nah, di sini mungkin lebih jelasnya ya. Di sini kita hanya bisa mendapatkan data seperti durasi, biaya, bahkan di sini ada tayangan video, klik, tautan produk, dan data e-commerce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini masih melanjutkan video sebelumnya, yang dimana di video sebelumnya membahas soal tips dan trik cara beriklan di TikTok Ads. Dan ini sudah memasuki part yang kelima. Di part yang kelima ini mungkin saya nggak bakalan bahas soal teknis cara beriklan di TikTok Ads, karena itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton mungkin bisa ditonton dulu. Di part yang kelima ini saya hanya ingin berbagi informasi singkat saja soal beriklan di TikTok Ads. Nah, informasi apa yang akan saya sampaikan di video kali ini? Pokoknya masih membahas soal iklan teman-teman ya. Beberapa minggu ke belakang saya coba analisis dan coba rangkum tentang perbedaan iklan menggunakan aplikasi TikTok dan versi desktop. Ternyata ada banyak perbedaannya. Nah, sekiranya di sini saya sudah rangkum menjadi 3 perbedaan teman-teman ya. Dari segi iklan, segi biaya, dan segi fitur analisis. Nah, ini akan saya bahas di video kali ini. Buat teman-teman yang mungkin butuh informasinya bisa disimak video ini sampai selesai. Dan di akhir kita akan bahas soal keuntungan dan kekurangannya. Tujuannya itu untuk bisa mempertimbangkan iklan mana yang cocok buat kita, baik dari segi budget ataupun dari segi kontennya. Nah, kita langsung saja mulai dari poin yang pertama. Yang pertama, perbedaan dari segi iklan. Kita bahas dulu dari aplikasi TikToknya. Kalau misalkan kita ngiklan di aplikasi TikTok, itu jauh lebih mudah dan lebih simpel dan gak ribet intinya ya. Di sini kita cuman butuh yang namanya itu dana doang teman-teman ya, budget untuk iklannya. Di sini kita tinggal masuk ke bagian konten video, terus klik di bagian titik 3 itu. Setelah itu teman-teman itu langsung promosikan. Setelah dipromosikan, di sini ada 3 tahapan target yang ingin teman-teman gunakan. Apakah lebih banyak tayangan video, lebih banyak klik tautan produk, ataupun lebih banyak pengikut. Misalkan di sini klik di bagian lebih banyak tautan produk ya. Ketika klik di bagian berikutnya, di sini ada yang namanya itu pemilihan penonton otomatis ataupun khusus. Bisa teman-teman pilih dulu otomatis kalau misalkan belum tahu siapa targetnya ya. Setelah itu teman-teman tinggal klik berikutnya. Di bagian berikutnya di situ kita tinggal tentukan biaya anggarannya. Nah, ini mungkin nanti akan saya bahas ya. Itu untuk step by stepnya ya. Jadi intinya kalau misalkan beriklan menggunakan aplikasi TikTok jauh lebih mudah. Cuman tap-tap doang udah teman-teman ya beres. Iklan langsung disetujui dan langsung tayang nantinya. Kalau misalkan kita beriklan di versi desktop, nah ini jauh lebih ribet. Dan mungkin buat teman-teman yang baru banget mulai, belum sama sekali terbiasa dengan tampilan iklannya, tampilan iklan versi desktop ya, itu nggak rekomendasi ya. Mungkin bisa mencoba dulu iklan aplikasi TikToknya ya. Kalau misalkan udah menguasai, baru masuk ke bagian versi desktopnya. Di versi desktop itu jauh lebih panjang step by stepnya. Di sini kita harus tentukan dulu tujuan kampanyenya ya, tujuan iklannya maksudnya mau iklan apa, konversi ataupun lalu lintas kunjungan. Setelah itu masuk ke bagian grup iklan, yang dimana grup iklan itu kita harus menentukan biaya anggaran, terus minat, terus penempatan iklan, dan yang lainnya. Setelah semuanya diisi, masuk ke bagian tahap iklan, yaitu tahap pembuatan konten. Di bagian konten itu kita harus tentukan konten mana yang tepat untuk iklan teman-teman. Kalau misalkan sudah, baru mau diarahkan kemana, apakah ke website ataupun ke WhatsApp. Nah, kalau misalkan sudah ketiganya, baru deh diiklankan, dan kita harus tunggu beberapa jam agar iklannya itu bisa langsung tayang. Nah, itu mungkin ya perbedaannya jauh banget. Kalau misalkan kita ngiklan di aplikasi TikTok, beberapa menit udah langsung disetujui. Nah, kalau misalkan di versi desktopnya itu harus nunggu beberapa jam agar iklannya itu bisa langsung tayang nantinya ya. Itu untuk perbedaan yang pertama. Masuk ke bagian perbedaan dari segi biaya. Ini perbedaan yang kedua. Di bagian perbedaan yang kedua ini, kita bahas dulu di aplikasi TikToknya. Di akhir ini kita bisa membuat anggaran ataupun menambahkan anggaran sebesar 15.000 per hari. Ini jauh lebih mudah dibandingkan kalau misalkan kita setting di bagian versi desktop ya. Nah, kalau misalkan versi desktop itu anggaran minimumnya itu 200.000 per hari. Bayangkan jauh banget teman-teman ya, 15.000 dengan 200.000 per hari. Tapi ada perbedaannya nih dari segi audiens ataupun tayangan video ya. Nah, untuk tayangan video ini yang mencakup kalau misalkan satu hari ya, satu harinya itu kisaran 2.000 jangkauannya ya. Terus kalau misalkan versi desktop itu jutaan. 200.000 itu bisa mencapai 40 juta lebih ataupun puluhan juta lebih kalau misalkan tipe iklannya
semua diaktifkan. Dari mulai aplikasi TikTok, terus semacam Babe, Buzz, dan terakhir dari Pangli ya. Ketiga tipe iklan itu kalau misalkan kita aktifkan ataupun penempatan iklannya, maka jangkauannya itu lebih luas teman-teman ya. Dan pastinya jangkauan videonya juga bakal lebih tinggi lagi. Nah tapi kalau misalkan kita cuman mengaktifkan penempatan iklan di TikTok doang, masih sempat dapat jangkauan lebih luas. Nah, kita akan coba di sini teman-teman ya. Kalau misalkan nih, kita akan coba 200.000 deh di bagian anggaran versi aplikasi TikToknya. Apakah akan sama dengan versi desktop? Ya, versi desktop kan anggarannya itu 200.000. Nah, ini 200.000. Di sini kita cuma bisa mendapatkan 27.000 ya. Sedangkan kalau misalkan di versi desktopnya itu jauh lebih tinggi. Ini bisa dipertimbangkan lagi teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman pengen jangkauannya lebih luas, ya mungkin bisa coba menggunakan versi desktop. Tapi kalau misalkan ya jangkauannya itu pengen kecil, yang penting ada view dan ada like, bahkan ada follower, itu mungkin bisa gunakan dulu versi murah ya, 15.000. Dan sesuaikan juga dengan budget, bahkan dengan profitnya. Kalau misalkan profit 15.000 ya bagus tuh. Kita bisa iklan per harinya itu 15.000. Jadi kalau misalkan ada penjualan 2 pieces dalam satu hari, itu bisa balik modal tuh ya biaya iklannya. Nah itu teman-teman ya untuk perbedaan dari segi biaya. Nah kita masuk ke bagian perbedaan dari fitur analisis. Nah ini ternyata ada perbedaannya lagi teman-teman ya. Di sini saya akan mulai bahas dulu dari aplikasi TikToknya. Oke, di bagian aplikasi TikTok, kalau misalkan kita masuk ke bagian promosi, di sini kita hanya bisa menganalisis dari segi biaya, tayangan video, jumlah klik, dan klik suka. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa klik di bagian promosi ya, video yang dipromosikan, klik di bagian aktif ini. Nah, di sini mungkin lebih jelasnya ya. Di sini kita hanya bisa mendapatkan data seperti durasi, biaya, bahkan di sini ada tayangan video, klik, tautan produk, dan data e-commerce. Terus mulai checkout ya, mulai potensial pembelian produk dan nilai pembelian. Yang bisa kita dapat data dari versi aplikasinya. Nah, kalau misalkan versi desktop ini jauh lebih ribet. Ya, ini kebalikan dari simpel intinya. Kalau misalkan kita lihat nih di bagian kompresi data di sini. Di sini kita analisis lebih detail sebenarnya ya. Kita bisa analisis dari mulai istilah total biaya, CPA, CPC, tayangan, CTR, klik, CPR, dan kompresi. Itu kita bisa analisis. Dan di sini juga kita bisa melihat audiens dari mulai usia, lokasi, minat perilaku, bahkan sampai perangkat. Ya kita tahu tuh perangkat apa yang digunakan untuk menonton iklan kita. Apakah Android, iOS, ataupun yang lainnya. Nah, di sini juga kita bisa melihat penempatannya dan grup iklannya. Jadi, untuk analisis versi desktop ini jauh lebih detail menurut saya kalau misalkan teman-teman pengen tahu ya. Nah untuk desktop ini mungkin ada keuntungannya nih kalau misalkan kita analisis dari semuanya. Itu bisa menjadi sebuah pertimbangan. Kalau misalkan CTR kliknya nih 0, berapa persen. Nah itu mungkin ada yang harus diperbaiki. Misalkannya itu kontennya lah ataupun copywritingnya lah. Ya terus kalau misalkan dari segi tayangannya ini masih kurang gede nih, kurang besar, kita bisa tentukan juga dengan biaya iklannya. Nah kayak gitu ya contohnya. Terus kalau misalkan dari segi klik nih, ini kliknya tuh sedikit, berarti ada yang harus diperbaiki lagi. Nah kalau misalkan dari aplikasinya kan sulit ya. Di sini kita hanya cuma bisa melihat di bagian data e-commerce, klik, tautan produk. Jadi nggak sedetail tadi teman-teman ya, sedetail dari fitur analisisnya. Nah itu teman-teman ya, secara singkat yang saya sudah rangkum tentang perbedaan iklan di aplikasi TikTok dengan versi desktopnya. Nah, dan terakhir, di sini saya akan bahas tentang keuntungan dan kekurangannya. Oke, kalau misalkan dari perbedaan ini, teman-teman mau menambahkan, saya akan tambahkan di komentar ya, yang udah di set. Jadi, di sini kita belajar bareng-bareng. Nah, di bagian keuntungan dari versi mobile dulu nih, yang akan saya bahas langsung ya. Keuntungannya, seperti biasa, nggak ribet, simple, mudah, biaya anggaran murah, bisa mendatangkan follower secara target. Itu jelas ya. Kalau misalkan kita iklan di aplikasi TikToknya langsung, itu bisa mendapatkan follower secara target lagi. Jadi, selain dari hasil konten, kita juga bisa mendapatkan hasil iklan. Nah, itu bisa menjadi sebuah task trade nantinya ya, kalau misalkan kita mau live. Nah, dari live juga sebenarnya bisa diiklankan teman-teman ya. Jadi, iklan jalan, live juga jalan. Nah, ini bisa mendapatkan jangkauan lebih luas lagi nantinya. Dan kekurangannya di sini fitur analisis iklan kurang lengkap dan tidak bisa didirect website. Maksudnya itu kita tidak bisa si calon pembeli itu belinya itu ke website UTAS ya, yang sudah saya praktekkan di video sebelumnya, ataupun ke website semacam e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya. Itu nggak bisa. Jadi hanya bisa direct ke TikTok Shop-nya doang. Jadi buat teman-teman yang mau beriklan, usahakan daftar dulu TikTok Shop-nya. Kalau misalkan nggak daftar ya nantinya mau beli gimana coba kan. Nah, usahakan nanti ya didaftarkan dulu. Nah, terus untuk versi desktop, ini keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya, fitur analisis iklan lebih lengkap, bisa tambah website yang sudah kita tanam pixel, jangkauan audiensnya itu lebih luas. Itu benar sih ya. Fitur analisisnya lebih lengkap ya. Itu kita bisa semuanya dibaca.
ataupun dianalisis. Kalau misalkan sudah ke analisis, kita bakalan tahu, oh apa yang harus dioptimasi. Apakah copywriting-nya ataupun kontennya. Nah, dari situ tuh enaknya kalau misalkan kita iklan versi desktop. Tapi harus membiasakan dengan tampilannya, teman-teman ya. Tampilan versi desktopnya. Kalau misalkan nggak terbiasa, ya sulit nantinya. Terus di bagian tambah website. Di bagian tahap ketiga, ketika beriklan di TikTok Ads, di bagian iklan, itu kita bisa menambahkan website. Nah, dari website itu kita bisa redirect kemanapun, baik ke TikTok Shop langsung, ke WhatsApp, ke website ya yang sudah ditanam pixel. Pixel itu tujuannya, keuntungannya ya itu untuk bisa ditargeting nantinya. Jadi enak kalau misalkan kita iklan, bisa iklan lagi. Dan si calon pembeli itu bakal dikejar dengan iklan tersebut. Itu sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Dan kekurangannya di sini biaya anggarannya mahal, ribet, sulit dipelajari. Ya, benar banget teman-teman ya. Biaya anggaran mahal ya jelas ya, anggarannya itu mahal, tapi jangkauannya itu memungkinkan kan, jutaan bahkan jangkauannya itu untuk iklan kita. Biaya anggaran 200.000 per hari, ini harus benar-benar di reset dulu, datanya harus benar-benar lengkap ya. Dari segi minat nih, ini produk kita ini untuk siapa calon pembelinya ya, minatnya seperti apa, terus perilakunya itu kayak gimana. Nah itu kita harus tahu biar nggak terlalu boncos nantinya ya. Nah itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Simple lah ya intinya dan gak ribet banget. Di sini saya sudah rangkum ketiga perbedaan tersebut. Nah kalau misalkan ada pertanyaan ataupun teman-teman mau menambahkan, silahkan tambahkan di komentar. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, langsung saja ke Telegram dan Instagram saya. Dan kalau misalkan lama balasnya, mohon maaf banget teman-teman ya, karena ada kesibukan di luar jam ini. Nah jadi silakan teman-teman tunggu kalau misalkan mau menanyakan ya, pasti akan saya jawab satu persatu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berguna buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.